Oke, saya akan mulai dulu dengan update market dulu ya. Ini so far sudah ada yang pertanyaan, nanti kita akan bahas setelahnya. Saya akan coba update singkat aja dulu. Dimana IHSG hari ini sesuai dengan perkiraan dari teknikal karena bertahan di atas level 7000 dan penutupan sesi 1 ini di 7029 atau penguatan 26,55 poin, 55 poin, sorry. Dan itu setara dengan 0,37%. Tapi hari ini agak sepi ya, nilai transaksinya 6,7 triliun, tapi transaksi yang berjalan itu agak lebih berkurang dari biasanya, sekitar yang biasanya sekitar 740 ribuan. Ini bahkan cuma 717.628 transaksi, beda 30-an ribu. Agak beda dari biasanya dan enggak gimana ya, menurut saya kayak ya lebih sepi aja walaupun 30 ribuan doang sih. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada indikasi yang secara khusus perlu diperhatikan. Mungkin saat ini banyak lagi nebak-nebak kira-kira kenapa marketnya. Kalau menurut saya sih nggak ada. Sebagian yang konservatif, mungkin ada juga yang wait and see karena kondisi yang normal aja, dimana IHSG kan masih di area all time high-nya ya. Seperti yang kita tahu tadi highest-nya 7040. Sedangkan pada pekan lalu all time yang masih menunda untuk melakukan transaksi, entah itu untuk sehingga agak lebih hati-hati gitu. Ngomong-ngomong tadi pause ya. Ya intinya sih saya ulang sedikit aja. Jadi kalau menurut saya kenapa market agak sepi pada hari ini, itu mungkin karena ada sebagian dari kita yang agak hati-hati dengan kondisi IHSG lagi all time high. Mungkin mau beli pun nggak mau sembarangan gitu ya. Jadi ya kondisi yang wajar aja sih kalau dilihat dari sisi nilai transaksinya dulu. Cuma kalau sentimen eksternal masih tingginya tensi antara Rusia dan Ukraina itu memang salah satu perhatian ya, karena biasanya akan mendongkrak saham-saham mining biasanya kalau lihat sejarahnya kan waktu itu begitu gitu kan. Tapi sepertinya tadi agak terbalik ya. Cuman itu salah satu yang mesti perhatiin karena kalau semakin lama tensi perang dua negara ini sooner or later ada efeknya kayak IHSG itu biasanya ada. Ingat-ingat aja waktu Amerika sama Korea Utara masih perang dagang aja efeknya kena gitu kan, apalagi yang perangnya terang-terangan begini. Nah, jadi tetap ada unsur kewaspadaan yang perlu disiapkan. Lalu saya kira udah nggak ada sentimen eksternal lagi yang mungkin jadi perhatian khusus, sisanya kita coba lihat sisi teknikalnya aja untuk IHSG. Kalau menurut saya IHSG dari sisi teknikal masih sesuai dengan perhitungan. Karena pertama support 6974 masih bertahan ya. Yang mana itu jadi penentu patah trennya. 6974 bertahan ya nggak perlu khawatir. Masih ada potensi penguatan lanjutan sampai kembali ke level all time high di 7055. Jadi kalau kita diperkirakan dari sisi teknikal IHSG sampai sesi 2 nanti masih menunjukkan penguatan. Areanya kemungkinan akan membentuk area baru di 7000 sampai dengan 7055. Tapi saya tetap sarankan untuk memperhatikan support di 6974 ya. Supaya nggak langsung panik, misalnya kayak hari Jumat kemarin IHSG sempat tembus 7000, tadi pun sempat kan 6987, lalu tahu-tahu salah langsung exit, ternyata belum perlu gitu. Nah, support yang perlu diperhatikan di 6974. Coba kita sekarang di perdagangan sesi 1 hari ini ada net buy asing 193,6 miliar. Terbilang kecil, mudah-mudahan sesi 2 nanti naik, tapi kita coba lihat apa aja yang di net buy ya. Nomor satunya ada Telkom dengan penguatan 1,32%, disusul oleh BBNI dengan penguatan 3,03%. Iya, dua saham yang penggerak indeks kayak begini naiknya nggak usah heran sih kalau IHSG juga menguat. Lalu disusul oleh Antam dengan pelemahan 0,37%, dan ADMR penguatan 7,96%, dan ASI penguatan 3,9%. Yang lagi agak turun dan di net sell itu satu BBCA dengan pelemahan 1,57%, yang mana ini hari kan ex-date dividen jadi dimaklumi aja. Lalu BMRI menguat 0,31%, disusul lagi oleh Arto tapi melemah 0,69%. Lalu ada Harum melemah juga 2,11%. Dan net sell asing berikutnya di saham Care 0,96%, tapi itu menguat. Bebannya cuma di BBCA itu pun cuma melemah 1,57% dan efek ex-date nggak jadi masalah karena pada dasarnya, ini saya sedikit update buat Anda yang punya saham BBCA, pergerakannya masih di area sideways dia yang belum berubah ya, 7625 sampai dengan 7950, masih di situ aja, jadi nggak usah panik kalau ada efek dari ex-dividend itu tidak lantas membuat saham ini menjadi downtrend.
Ya lagi pula dividen yieldnya kan nggak sampai jadi trap gitu loh, maksudnya nggak terlalu signifikan bedanya, nggak naik banget, nggak turun banget juga, jadi nggak terlalu masalah untuk pergerakan harga sahamnya biasanya nggak akan direspon terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu berlebihan lah naik turunnya. Nah, walaupun nilai transaksi cuma 6,7 T, transaksi terbesar itu ada saham Telkom, lalu BBCA, MDKA yang ini melemah menguat 1,68%, lalu tadi masih ada ADMR dan tambahannya BBRI, tapi BBRI nggak berubah harga. Di bawahnya BBRI urutan ke-6 ada Bukalapak yang menguat 6,49%. Dengar-dengar katanya lagi ini ya, unlock period ya setelah 8 bulan ya. Ya kalau kayak gitu berarti yang 8 bulan yang lalu ikut IPO dan ketahan akan mulai exit di periode ini. Gitu kan. Ya apakah itu kondisi yang bagus? Saya selalu melihatnya kalau IPO ada lock sama unlock period itu nggak jadi masalah. Anda ikuti harga sahamnya aja. Karena kadang-kadang setelah di unlock walaupun banyak yang mau exit harga saham memang dinaikin. Biar seneng aja gitu. Jadi exitnya juga nggak rugi. Ya, jadi Anda bisa manfaatin kondisi ini untuk mau scalping bisa, mau swing asal bisa ikutin teknikalnya di Bukalapak juga nggak apa-apa. Nah sekarang kita lanjut untuk saham-saham yang aktif diperdagangkan di balik 717.000 transaksi ini. Ya nomor satunya Bukalapak, lalu nomor duanya BSML menguat 3%. Cuma ini posisinya agak turun ya dari highest-nya. Tadi highest-nya 810, sekarang 685. Disusul oleh Multipolar tapi tidak mengalami perubahan harga. Lalu ada ADMR ya dan saham Nano. Nano reject atas 10%. Karena dia papan akselerasi. Ya kurang lebih itu aja karena tadi juga udah saya sampaikan untuk IHSG-nya pada sesi 2 nanti perkiraannya bagaimana. Yang jelas memang saat ini IHSG-nya perdagangannya agak sepi, nilai transaksinya juga agak turun, frekuensi juga turun dan net buy asingnya kurang. Jadi mungkin bagi sebagian dari kita kayak kurang sentimen, kayak market yang minim sentimen aja, tapi nggak jelek gitu. Cuman karena saham-saham yang Anda lagi punya mungkin nggak langsung gerak hari ini, agak lebih pelan pergerakannya, bukan berarti itu jadi potensi turun gitu ya. Maksud saya lebih kepada ya, tren naik pun nggak selalu candlesticknya ke atas terus gitu kan. Kadang-kadang ada diem di satu harga dulu, besok baru lanjut misalnya. Itu yang perkiraannya akan terjadi di ya sekitar 1 pekan inilah. Karena posisi HSG yang lagi menguji level 7000 untuk menjadi supportnya. Dan kalau menurut saya dari sisi teknikalnya juga dan katalis positif net buy asingnya yang kuat banget berkali-kali terjadi, itu sangat mungkin ya kalau IHSG untuk bertahan di atas 7000. Tapi nanti kita coba update lagi ke depannya di hari Jumat nanti kira-kira ada perkembangan baru atau enggak. Oke. Selesai dengan market update, kita ada waktu 20 menit. Saya akan mulai cari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan untuk teman-teman yang sudah join juga, kalau ada yang mau ditanyain silahkan tuliskan kolom komentar termasuk saham-sahamnya. Silakan untuk saham dan pertanyaannya akan kita bahas sampai pada pukul 12.30 nanti. Pertanyaan pertama tadi saham ASI ya kalau saya nggak salah lihat. Ya betul. ASI gimana, bakal naik atau turun sih? Oke, kita coba lihat. Kan udah naik hari ini. Ya, jadi kalau lihat dari pergerakan begini juga kelihatan cukup meyakinkan bahwa ASI akan melanjutkan penguatan. Memang udah naik juga hari ini kan. Iya, yang tadi 3% yang saya bacain. Dan estimasi targetnya ada pada 6.900. Udah nggak terlalu jauh kan dari 6.900. Sebentar ya, saya coba lihat. 6.925 resisten yang agak jauhnya, terdekatnya di 6.800. Cuman memang saya selalu ingetin karena ASI itu ada gap yang dia bentuk di tanggal 7 Maret itu pada 5825. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada kejadian apapun alasannya lalu ASI harus turun ke situ, yaitu cuma tutup gap, malah bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness kalau yang mau gitu. Jadi untuk pertanyaannya bakal naik atau turun, sudah naik dan memungkinkan untuk penguatan lebih lanjut. Gitu ya. Lanjut. Ya, ini tentang dibukanya lockup saham buka ya. Ya tadi saya udah jelasin sih. Jadi pada saat unlock period harga saham naik itu Anda bisa cari juga di saham-saham lain yang mengalami hal yang sama. Biasanya pada saat unlock period harga saham memang dinaikin.
Ya kalau alasan persisnya nggak tahu, cuman biasanya orang akan bilang ya itu cuma buat kasih seneng buat mereka yang udah nungguin sahamnya sekian lama, jadi supaya exitnya nggak rugi gitu loh. Makanya saya bilang, walaupun kita nggak tahu alasan persisnya, tapi saham buka itu tetap bisa Anda ikuti. Mau untuk swing kalau Anda bisa ukur support resistennya silakan. Kalau enggak juga ikutin frekuensi lagi tinggi buat scalping aja nggak masalah. Intinya peluangnya lagi ada gitu. Soal alasan dibaliknya apa, saya sendiri juga nggak tahu. Masih pada wait and see Goto. Oh mungkin soal market kenapa sepi ya? Ya kalau Anda percaya begitu nggak masalah, kalau nggak juga nggak apa-apa. Saya sih mengukurnya karena level IHSG yang sedang diuji 7.000. Kalau misalnya benar orang lagi nunggu di saham Goto juga nggak apa-apa sih. Bisa aja bener kan, kita nggak tahu. Dengar-dengar market cap-nya kan gede banget tuh. Kalau bener ya bisa aja pergerakan dia ngaruh banget ke IHSG-nya. Dan orang jadi nungguin gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang ditanyakan adalah saham BBNI. Target jualnya. Coba saya lihat ya. Susah-susah gampang nih kalau udah harga segini. Dulu BBNI targetin 8.000 aja susah banget soalnya kan. Jadi kita coba cari yang terdekatnya. Ternyata BBNI itu punya gap loh di tahun 2019. Gapnya ada di harga 885. Tunggu. 8.007. Sebentar ya. Crosshair-nya saya nyasar. Target gapnya BBNI itu ada di 8.625 itu gapnya yang terbentuk di tahun 2019. Soalnya chart 2 tahun makanya saya cari crosshairnya agak-agak susah. Intinya tadi 8.625 untuk targetnya, estimasi dia akan menutup gap di harga tersebut, itu jadi target untuk mulai cicil jualan gitu ya. Java boleh entry atau enggak? Apakah di hold sampai lebaran? Sangat boleh ya, kita bahkan udah pernah rekomendasi juga, sampai sekarang batas stop lossnya aja nggak kena loh. Itu di 15.45 ya. Jadi sebenarnya sih kalau ikutin rekomendasi kami daily technical yang dari dulu-dulu punya, lebih tepatnya dari awal bulan ini, sebenarnya sampai sekarang di hold mau tunggu sampai lebaran juga nggak apa-apa. Karena yang penting level stop loss nggak kena, yaitu ada 15.45. Nah dalam hal ini, untuk teman-teman yang baru mau beli juga bisa menerapkan strategi yang sama. Karena memang stop loss 15.45 itu tidak pernah tersentuh sampai sekarang, jadi masalah time frame aja. Anda bisa buy and hold selama stop loss tersebut nggak kena. Estimasi target 1.800. Gitu. Ya itu aja sih mungkin saya sampaikan untuk Java ya. Soal hubungannya dengan lebaran, apakah nanti daging ayam naik dan dia penjualannya naik atau enggak, itu akan dibuktikan di belakang. Jadi ya sentimennya ada, patternnya juga kena, maka memang tinggal pilihannya. Kalau nggak stop lossnya kena, TP-nya kena, dan sebelum salah satu dari kedua itu kena, tinggal ditunggu aja dulu. Paling cuma time frame-nya aja yang akan mungkin bikin beberapa dari Anda merasa, wah lama amat nih saham gitu kan. Tapi nggak jadi masalah, karena yang penting kan bukan jadi rugi gitu. Karena nggak semua saham naiknya langsung cepet. Oke, pertanyaan berikutnya, saham BCAP dan MPPA uptrend SR berapa? Oke, kita coba lihat. Saya lebih tertarik untuk mendapatkan dulu jawabannya apakah benar BCAP itu uptrend gitu. Cuman chart saya belum jalan deh tadi. Tunggu ya. BCAP iya uptrend hampir gagal, tapi kalau dia cuman turun sampai 272 untuk tutup gap itu nggak jadi masalah. Basically trennya masih naik sampai dengan harga 272, yang mana itu juga jadi support dan resisten pada 324. Dan untuk MPPA juga jelas sekali itu uptrend. Untuk support ada di 384 dan resisten diperkirakan akan terjadi pada 484 sebagai resisten yang agak jauhnya ya. Kalau yang terdekatnya sih 450 gitu. Saham Medco dan IRA, apakah ada pandangan? Medco, pandangan saya ini cuman saham yang lagi bergerak menguji level demand zone dia.
di area 550 sampai dengan 580. Patternnya sekarang sih head and shoulder ya. Tinggal dia confirm atau enggak di 550. Dan kalau dia tidak konfirmasi di harga tersebut, maka pilihan dia adalah menguat dengan target terdekatnya 650. Dan untuk IRA, kita coba lihat. Volumenya tipis banget, kemungkinan akan bergerak sideways di area 1685 sampai dengan 1860. Yaitu yang terjadi pada IRA, dan view-nya saya sekitaran di situ. Dan untuk kalau agak long 10.000 dapat gak? Ya nawarnya bukan ke saya sih, lihat aja nanti kondisi sentimen marketnya dan lain-lain memungkinkan nggak. Saya sih bilang kalau memang tren masih naik, resisten itu bisa selalu ada resisten baru ya. Jadi bisa-bisa aja, cuman dalam waktu yang long itu, dalam waktu yang lebih jauh itu, apakah nanti ada sentimen yang menghambat atau tidak? Itu yang gak akan bisa diukur gitu kan. Kalau tiba-tiba ada sesuatu yang bersifat negatif untuk Bank BBNI, tiba-tiba harus turun dulu harganya, kan bisa aja jadi gagal. Tapi kalau kita bicara dari tren doang ke 10.000, mungkin kan nggak? Mestinya sih bisa. Dengan catatan memang nggak ada sentimen yang bersifat menghambat gitu ya. Lalu yang berikutnya saham BRIS. Downtrend atau sideways. Ini sideways dalam area 1465 sampai dengan 1825. Spreadnya jauh, lumayan sih kalau bisa dapat di antara dekat lowest sama highest-nya di situ. Lalu pertanyaan berikutnya. Oh siap, mantap. Oh ini yang tadi nanya Medco sama Ira ya. Oke, sekarang kita cari-cari lagi pertanyaan berikutnya. Ada pada saham apa ini? Cepro. Gimana view-nya? Coba kita lihat ya. View-nya Cepro, perdagangan yang spike volumenya itu biasanya banyak pranknya. Jadi agak hati-hati karena Cepro itu mungkin aja kembali ke area sideways dia. Yang mana sebelumnya ada di 85 sampai dengan 95 alias closing sesi 1 ini. Tapi kalaupun cuma masih di area ini sih sebenarnya nggak apa-apa. Anda bisa buy on weakness dengan stop lossnya kalau dia turun di bawah 85. Tapi kalau misalnya nggak turun di bawah 85, di hold nggak masalah. Estimasi target setelah 95 itu ada di 106. Ya intinya sekarang sih sideways pergerakan dia dan belum konfirmasi berakhir gitu ya. Belum konfirmasi untuk menjadi tren penguatan. Halo, salam. Ya, salam juga. Lalu saham Palm. Apakah uptrend dan bisa beli di berapa dan TP berapa? Ini susah-susah gampang sih kalau lihat dari candlesticknya kayak begitu ya. Tapi memang trennya naik. Support ada di 795 dan estimasi target 950. Berhubung posisi sekarang agak dekat sama support, bisa sih buy on weakness. Nah stop lossnya itu kalau sampai turun di bawah 765 ya. Lanjut. BBYB view-nya gimana? Oke, BBYB. Ini mesti dipertanyakan nih waktu tanggal 18 Maret tuh kenapa volume bisa tinggi gitu ya. Karena kalau kita lihat setelah 18 Maret tuh volumenya kayak habis banget, bahkan di bawah rata-rata dari yang terjadi sepanjang Februari sampai Maret. Jadi menurut saya nih saham bakal sepi dulu untuk sementara, tapi area pergerakannya cukup terbaca. Itu ada di 2060 sampai dengan 2440 untuk BBYB. View saya begitu aja sih. Cuman memang yang terjadi 18 Maret itu agak menarik sih. Kenapa volumenya bisa mendadak tinggi begitu. Soalnya kalau volume spike mendadak itu bisa mesti dipertanyakan antara itu terdistribusi langsung besar atau diakumulasi dalam waktu yang singkat dan langsung diselesaikan dulu transaksinya dalam 1 hari. Cuman yang ngomongnya kayak antara buyer seller sama kuatnya di hari itu dan biasanya menyelesaikan tren gitu loh.
Ilmunya sih gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. BBCA ya, bisa buy di berapa? Oke, tadi sebenarnya saya udah update ya kembali ke area sideways dia di 7625 sampai dengan 7950. Dan hari ini turun karena ini exit dividend, sebenarnya nggak jadi masalah, malah masih menarik. Cuman kalau bisa dapat sedikit lebih rendah akan lebih bagus ya. Jadi maksudnya gini, yang penting dia jangan turun di bawah 7625, buy and hold nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya lebih rendah lebih bagus, karena kalau misalnya dia mau sideways di 7950, Anda mau switching pun exitnya kan profit gitu kan. Jadi ya saran saya sih, kalau bisa agak lebih rendah sekitar berapa ya? 7800 sampai dengan 7725 kalau bisa dapat. Kalau bisa dapat itu akan lebih bagus. Dan di hold selama di atas 7625, soal targetnya terserah Anda gitu. Saya menyarankan begini, ya kembali lagi karena mengantisipasi misalnya karena suatu ketika nunggunya kelamaan, Anda mau exit ya sekitar 7900-an kan masih posisi exitnya cuan gitu kan. Lebih bagus begitu. Terus. Breeze tadi juga udah. BBRI. View-nya untuk BBRI, coba kita lihat. Sebentar. BBRI. Kalau saya lihat trennya BBRI menguat. Tren loh ya, bukan pergerakan hari ini ya. Kalau pergerakan hari ini saya tahu turun. Jadi maksud saya secara tren itu naik. Dengan support ada di 4650 dan estimasi targetnya terdekat 4800. Ya, BBRI belakangan ini agak lebih sepi dari semua saham bank yang kemarin. Dia kemarin unggulnya kan diangkatin terus sama foreign net buy tuh. Sekarang agak lebih sepi ya, jadi gantian dia sepi sebentar gitu. Tapi overall masih uptrend. Saya lihat BBRI. Oh, BMRI. Apakah bisa di buy atau enggak? Kalau mau buy BMRI sama BBCA kondisinya mirip ya, sama-sama balik ke area sideways dia, dimana BMRI itu area 7550 sampai dengan 7950 juga resistennya. Jadi sama saya sarankannya juga kalau bisa beli agak di bawah, supaya kalau tiba-tiba mau switching saham Anda exitnya pun nggak terlalu, kalau misalnya agak jual di bawah nggak terlalu dalam ya, karena supportnya kan 7550 dan kalau misalnya Anda jual di 7900-an pun exitnya profit gitu ya. Nah, area yang disarankan itu 7750 sampai dengan 7750 sampai dengan 7775. Kalau bisa dapat di situ akan lebih bagus. Tapi kalau Anda mau dari harga sekarang boleh nggak? Terserah sih, asalkan Anda nggak masalah jika suatu ketika saham ini tidak mau naik dalam waktu dekat gitu ya. Saya kan nggak tahu apakah yang nanya ini orientasi jangka pendek atau jangka panjang. Jadi saya selalu kasih strateginya yang bersifat dua kondisi. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Di saham apa ya, ini masih banyak yang sama sahamnya, jadi saya coba cari-cari lagi yang belum. Oh, ada yang menarik ini, saham Agro. Agro ini masih bisa melanjutkan pelemahan sampai dengan support dia di 1235. Memang distribusinya berat banget di saham satu ini. Jadi saya nggak rekomendin untuk averaging ataupun melakukan pembelian saat ini. Malah kalau turun di bawah 1235 yang udah punya mungkin harus melakukan stop loss karena dari sisi teknikal tuh support yang cukup kuat masih. Kalau masih nggak ditahan ya nggak bagus gitu.
Nah, ini ada pertanyaan yang juga cukup menarik buat saya. Buka saya averaging 330, Bang, gimana tuh ya? Gimana itu nanyain apaan untuk saham ini? Jadi, pertanyaan seperti ini saya juga nggak tahu mau jawab apaan. Gitu ya. Saya paling cuma kasih tahu bahwa buka itu sejak tembus 300 sudah konfirmasi untuk melanjutkan penguatan, sudah konfirmasi uptrend. Gitu ya. Jadi selama dia masih di atas 300 ya oke, aman. Tapi untuk pertanyaan punya averaging di atas di harga 330 gimana itu saya nggak tahu mau jawab apaan. Gitu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Zyrex, apa bisa beli dan berapa? Berapa apa nih? Berapa targetnya kali ya? Oke lah, kita coba lihat Zyrex. Kalau mau buy sih bisa aja. Area belinya ada di 590 sampai dengan 610. Malah sekarang di 600 ya. Jadi ya bisa aja sih di buy di harga sekarang. Untuk TP-nya diperkirakan sampai dengan 650 terdekat. Gitu ya. Jadi itulah untuk Zyrex, dan kita ambil satu last one question, itu saham ADMR. Buy di berapa? Wah, susah-susah gampang ini. Kalau kita lihat saham ini dari 18 Maret patternnya gitu ya, naik sehari, 2 hari dia menyempit, nggak kemana-mana, naik lagi. Dan itu terjadi lagi tanggal 23, 2 hari nyempit, hari ini baru naik. Jadi kalau saya bisa kasih anjuran harga beli di ADMR berhubung di all time high kan, jadi sebenarnya agak-agak ngeri ya kalau mau. Tapi ya kalau tren bisa diikuti nggak apa-apa sih. Areanya ada pada 2020 sampai dengan 2060. Itu kalau mau buy di situ. Untuk target karena all time high kita nggak tahu, biarin aja mau naik ke berapa terserah. Tapi yang perlu diperhatikan jika harus stop loss itu jika dia sampai turun di bawah 1800. Jadi kita ambil spare-nya 20%. Kuat nggak? Kalau lihat dari sisi teknikal memang di 1800 itu penentuan patah trennya dia. Dan dari volume profile memang di 1800 itu juga yang transaksinya lumayan panjang, lumayan rame. Jadi estimasinya itu akan menjadi support yang cukup kuat yang harusnya sih nggak ditembus ya. Tapi kalau sampai tembus ya stop loss-nya di situ. Gitu. Soal untuk saham all time high target sih udah sebebasnya aja, kalau masih mau lanjut naik ya biarin aja sampai dia membentuk resisten baru ketahuan gitu kan. Oh ini targetnya gitu. Ya kira-kira itu aja untuk ADMR nih, saham yang menarik. Dari IPO sampai sekarang nggak turun-turun. Ya mungkin bagian dari teman-teman di sini banyak yang pengen coba, dan saran saya yaitu yang penting siapin batas stop loss yang memang akan Anda jalankan kalau sewaktu-waktu sahamnya turun, dan sisanya naik ke berapa terserah aja karena udah all time high nggak tahu juga targetnya ke berapa.